Di awal episode ini, kita langsung menuju pada para kelompok golongan hitam yang sedang merencanakan untuk menuju Saupitu guna memperebutkan keris pusaka Ilat Nogo yang saat ini sedang berada di tangan Koala. Pada saat itu, Tampak Baru dan Singa Maruta beserta pasukannya telah melakukan perjalanan untuk menuju Saupitu, sebab mereka tahu bahwa saat ini Koala telah diangkat oleh Prabu Angling Dharma sebagai pandega utama di kerajaan tersebut. Di sisi lain, kelompok Prabu Baka yang sedang berada di markasnya pun tidak jauh berbeda, karena mereka juga sedang membicarakan tentang Koala dan Saupitu serta rencana Malih Rupo untuk mempermudah jalan mereka dalam melancarkan aksinya. Mereka pun merasa yakin jika rencana mereka itu akan berjalan mulus seperti perut Bahadur. Kita akan bisa masuk ke Saupitu dan menjadi tamu agung yang akan sangat mereka hormati. Kalau memang rencana itu disetujui, jangan khawatir Sang Prabu. Aku dan Ki Payung Sarogo yang akan menjadi Senopati Dharmayuda dan Rikmaseta, atau menjadi Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda yang akan membawa pasukan. Bagus. Kalau begitu, semoga berhasil. Kini kita menuju si Raja Istana Batu, yaitu Sengkang Baplang, yang pada saat itu tampak sedang gelisah di singgasana istananya. Namun tak lama kemudian, ia pun berhasil meyakinkan dirinya bahwa mereka akan berhasil merebut keris Ilat Nogo dari Saupitu. Raja abal-abal murid Grinda Seba itu pun kemudian cepat-cepat memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera berangkat, sebab ia tidak mau jika ada golongan hitam lain yang mendahuluinya. Dan juga para prajurit yang sudah siaga di luar sana. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Kita berangkat sekarang, agar kedatangan kita ke Saupitu tidak didahului oleh yang lain. Baik yang mulia. Ayo. Sementara itu, di Malwapati, Prabu Angling Dharma bersama yang lainnya pun sedang membicarakan tentang Koala yang pada saat itu telah ditugaskan untuk mengawal dan menjaga kerajaan Saupitu dari gangguan para kelompok golongan hitam. Sang Prabu pun mempertanyakan tentang keadaan Koala kepada Patih Batik Madrim, sebab tepat di hari itu sudah genap memasuki hari ke-7 Koala berada di Saupitu. Ia pun khawatir karena mereka masih belum menerima kabar apa-apa dari pandega baru Malwapati tersebut. Mendengar hal itu, Batik Madrim pun menjawab bahwa Sang Prabu tidak usah khawatir karena ia yakin bahwa Koala adalah orang baik, sebab ia juga keturunan seorang begawan. Akan tetapi, Bini Sepuh Rikmaseta pun berpendapat lain bahwa mereka harus tetap waspada dan berhati-hati, sebab kedudukan dan jabatan kuat Koala sebagai pandega utama di Saupitu berkemungkinan untuk membuatnya menjadi lupa diri dan mabuk kepayang. Karena kalau ia mau, maka ia akan dapat dengan mudah merebut kedudukan tinggi di kerajaan yang belum memiliki raja tersebut. Saya mengerti. Satu lagi Nanda Prabu, Koala kan punya senjata andalan. Tombak yang selalu dipegang dan tidak pernah lepas dari tangannya. Ini kan sangat berbahaya. Karena apabila hawa nafsu, ambisi, emosi, serta jabatan dan kepercayaan yang begitu luas yang Nanda Prabu berikan kepada Koala, ini yang saya khawatirkan akan membuat Koala jadi lupa diri dan akan memicu keserakahan secara tiba-tiba terhadap diri Koala. Jadi kita harus hati-hati. Iya kan? Iya, Bini Sepuh benar. Selanjutnya, Bini Sepuh Rikmaseta pun mengusulkan supaya Sang Prabu mau mengutusnya untuk menjadi utusan ke Saupitu, supaya ia bisa mengetahui dan mengontrol tentang apapun yang terjadi di sana. Batik Madrim pun setuju dengan usul Sang Bini Sepuh. Namun ia pun merasa bahwa lebih baik mereka mengutus Danurwenda, Tumenggung Prabaskara dan Katiwanda untuk menjalankan tugas rahasia tersebut. Sebab mereka bertigalah yang sebelumnya telah menguasai situasi dan kondisi Saupitu. Prabu Angling Dharma yang mendengar semua itu pun segera menyetujui usul dari patihnya tersebut. Mereka pun kemudian segera menyusun rencana selanjutnya. Sementara itu di Saupitu, Koala tampak sedang berlatih bersama para prajurit kerajaan tersebut.
Kesangarannya pun mendapat pujian setinggi langit dari Pandega Utama Saopitu dan juga Raden Jaya Lantar, salah satu putra Pangeran Sepuh yang akan menjadi raja di Saopitu. Adik Kuala, luar biasa. Terima kasih. Sempurna Kuala. Sempurna Terima sekali. kasih, Raden. Bagus. Tapi Kuala, bisakah kita bicara empat mata sebentar? Bisa, Raden, bisa. Iya. Kakang, tolong lanjutkan latihan. Baik, Adik Kuala. Ya. Peragakan apa yang telah dicontohkan oleh Pandega Kuala tadi. Aneh. Kalau Rayi Jaya Lantar sekarang mengajak Kuala untuk meninggalkan latihannya, Ki. Ya, Raden Jaya Lamat yang juga berada di sekitar tempat itu pun menjadi merasa curiga dengan tindak tanduk Raden Jaya Lantar kakaknya yang pada saat itu meninggalkan latihan bersama dengan Kuala. Ia pun merasa bahwa Jaya Lantar menjadi sedikit berbeda sejak berada di Saopitu. Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Pangeran Sepuh sebagai pewaris sah Saopitu pun akan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada kedua putranya, yaitu Raden Jaya Lamat dan Jaya Lantar. Sebab ia merasa sudah tua dan tidak ingin lagi berkecimpung pada dunia kerajaan atau kepemimpinan. Namun hal yang sangat penting adalah ia tidak ingin kedua putranya itu berebut atau menjadi serakah setelah tahu tentang jabatan dan kedudukan. Selanjutnya, Raden Jaya Lamat pun menghampiri Pandega Saopitu yang pada saat itu baru saja selesai latihan. Dan ia pun mengatakan bahwa ia ingin mencoba latihan seperti yang baru saja dipertontonkan oleh Kuala. Saya kira Raden tidak perlu mencoba. Sebab Maaf Raden, Pandega ini benar. Raden tidak perlu mencoba. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadap Ramandamu Pangeran Sepuh. Tidak apa-apa. kelihatannya kesal dengan Raden Jaya Lantar. Ternyata kau juga mengetahui hal ini. Kini kita menuju Meranggas, di mana pada saat itu Soca Cendawa pun sedang membahas tentang keris Ilat Nogo bersama dengan putrinya, yaitu Gendrawani. Soca Cendawa pun mengatakan bahwa dalam 1-2 hari ini akan terjadi keributan di kerajaan Saopitu. Oleh karena itu, ia merasa bahwa mereka harus menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keris Ilat Nogo dari tangan Kuala. Mendengar semua itu, Gendrawani pun menjadi sangat senang dan ia pun kemudian segera memerintahkan para anak buahnya untuk segera berangkat. Selanjutnya, tampak Nyi Jantur dan juga Sudah Wirat sedang menaiki lesung terbang dan dihadang oleh seekor naga sihir jadi-jadian. Seperti yang diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Sudah Wirat baru saja diselamatkan oleh Nyi Jantur dari tangan seorang penyihir wanita yang ingin menyedot habis ilmu rengkah gunung dari dalam tubuhnya. Namun semuanya bisa dibereskan oleh Nyi Jantur. Setelah menghancurkan naga sihir tersebut, Nyi Jantur pun kemudian melihat ke bawah dan kini ia pun tahu bahwa naga sihir tersebut adalah naga buatan Gendrawani, si penyihir murahan. Nyi Jantur pun kemudian memberitahu Sudah Wirat bahwa sebaiknya mereka mengikuti saja kemana rombongan Soca Cendawa dan Gendrawani pergi. Celaka, Bopo. Kelihatannya Nyi Jantur tahu kalau naga itu naga sihir kita, Bopo. Sudahlah, pura-pura tidak tahu saja. Iya, tapi Nyi Jantur jadi mengikuti kita, Bopo. Iya, sudah. Lihat saja ke depan. Nanti rombonganmu bingung kalau kamu bingung tidak karuan begitu. Hiya! Ya! Ayo, terus maju. Kita akan istirahat setelah sampai di perbatasan. Ya, seperti yang kalian lihat bahwa ternyata juga ada pasukan pusar angin yang juga akan menuju Saopitu dengan jalur udara. Singa Maruta pun menjadi terkejut setelah melihat Nyi Jantur melintas bersama Sudah Wirat di bawah sana. Raja pusar angin itu pun menjadi mengeluh karena ia menganggap bahwa Nyi Jantur pasti akan menjadi halangan besar bagi mereka. Ia pun enggan bertemu dengan prajurit udara Malwapati tersebut. Mendengar ringikan Singa Maruta, Badur pun kemudian menawarkan diri untuk menyingkirkan Nyi Jantur dari sekitar tempat itu dengan ramuan sihirnya.
Dan tak lama kemudian, tukang sihir bongsor dari tanah Hindustan itu pun segera melakukan pekerjaannya. Rupanya itu dia. Rupanya kita terlambat mengetahuinya, Wira. Kurang ajar. Jangan khawatir Yang Mulia. Kita tidak akan bertemu lagi dengan Nyi Jantur. Ternyata Beliung Sihir Bahadur pun mampu menyingkirkan Nyi Jantur dan sudah wirat hingga menjauh dari tempat tersebut. Selanjutnya, Singamaruta pun melihat rombongan Soca Cendawa dan Gendrawani di bawah sana, sehingga benar-benar membuat Raja Busur Angin itu marah besar, sebab ternyata mereka tidak menjadi yang pertama untuk menuju Saup itu. Bahkan tak lama kemudian, mereka juga melihat rombongan Sengang Baplang yang juga menuju tempat yang sama. Hal itu jelas membuat Singamaruta benar-benar murka dan frustasi karena saingan mereka kali ini benar-benar tidak bisa dipandang enteng. Sementara itu, ternyata Sengang Baplang pun mengetahui kalau ia sedang diintai oleh orang-orang Busur Angin. Ia pun kemudian memerintahkan para pasukannya untuk berhenti. Aku tidak mau orang-orang Busur Angin mengetahui mau kemana kita. Dia melihat kita, Yang Mulia. Kelihatannya Sengang Baplang tahu kalau kita mengawasinya, Tuan. Ya, kelihatannya begitu, Yang Mulia. Saya akan coba mengadu domba mereka. Ya, Tuan Bahadur, bagaimana caranya mengadu mereka? Tentu saja dengan sihir, Tuan. Dengan sihir. Kita lihat saja. Ya, Bahadur yang melihat dua golongan hitam yang saling berdekatan di bawah sana pun kemudian segera memunculkan akal liciknya, di mana ia akan mengadu domba keduanya dengan cara mengobrak-abrik pasukan Sengang Baplang, sehingga nantinya sihir Gendrawani lah yang dituduh melakukan kekacauan tersebut. Setelah merapal sihirnya, Bahadur pun segera mengarahkan tongkat sihirnya itu ke arah tongkat sihir Gendrawani. Bapak lihat, Bapak. Lihat, Bapak. Gendrawani pun menjadi bingung karena kali ini tongkat naga api miliknya bergerak dengan sendirinya seakan-akan hendak melakukan sesuatu di luar perintahnya. Ratu Meranggas itu pun menjadi panik karena tidak biasa hal seperti itu terjadi pada dirinya, dan akibatnya pun di luar dugaan. Tongkat andalan itu bergerak cepat menyerang pasukan Sengang Baplang yang berada tidak jauh di depan sana. Hal itu jelas membuat Sengang Baplang menjadi naik pitam dan segera turun tangan dengan langsung mengeluarkan ajian andalannya untuk menghalau tongkat sihir yang sedang terkena sihir itu. Kurang ajar kamu, Gendrawani. Strategi adu domba Bahadur memang benar-benar jitu, sebab kali ini Sengang Baplang benar-benar menganggap Gendrawani lah yang benar-benar berani membokongnya, sehingga ia pun bertekad untuk berperang melawan kelompok Soca Cendawa. Sedangkan Gendrawani sendiri yang tidak menyangka bahwa semua itu akan terjadi pun menjadi panik dan segera menyuruh bobonya untuk bertindak cepat menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Namun Sengang Baplang yang telah terlanjur murka pun tidak mau diajak damai. Ia pun justru langsung menghajar Soca Cendawa. Kamu cari perkara Soca Cendawa? Nanti dulu Sengang Baplang, dengar penjelasan saya. Tidak perlu penjelasan. Papa! Halo Goro, kenapa diam saja? Maju dan serang Sengang Baplang. Ayo maju! Akhirnya terjadilah pertempuran besar di antara dua kelompok golongan hitam yang sama-sama kuat. Namun setelah beberapa saat pertempuran terjadi, kini tampak kelompok Sengang Baplang lah yang berhasil menguasai jalannya pertempuran.
Dan tak lama kemudian, Senggang Baplang pun segera menantang Gendrawani dan Soca Cendawa untuk bertarung secara kesatria setelah ia menghabisi para pengawal Ratu Meranggas tersebut. Bopo, Gendrawani, tinggalkan tempat ini. Baik, Bopo, mari. Ya, akhirnya dengan ajian andalan miliknya, Senggang Baplang pun berhasil mengalahkan sekaligus mengusir Ratu Gendrawani dari tempat itu, sehingga kini musuh dan halangan mereka pun telah berkurang satu. Pilihan satu kesan tiga. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Baik, Kang Yulia. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau setia tetap nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an. Bagaimana ya Mulia? Tuan Singamana hebat. Lumayan kan hasilnya? Berarti saingan kita sudah berkurang satu, Tuan.